kondisi keadaan memanas atau tidak ada air seperti di padang pasir. Dalam keadaan padang pasir yang lagi panas itu, kita memandang nggak jauh juga ada bayangan fata morgana yang kayaknya air itu kayak laut berkiloan. Itu angan-angannya begitu barangkali. Itu saja barangkali. Ya, jadi cukup sekedar angan-angan. Ada sesuatu yang iya. Iya. Jadi ketika misalkan di lapang atau di padang pasir, penglihatan seolah-olah melihat sesuatu pemandangan yang seperti air, apakah itu dari gelombangnya atau kilauan sinar matahari atau apa. Nah, lalu timbul, oh itu sepertinya air. Sepertinya itu air. Maka ketika itu sudah disebut waham dan dapat membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang lain mangga. Mungkin saya sedikit melengkapi dari jawaban yang disampaikan oleh Yani bahwa simbol adanya waham non yakin itu dikarenakan karena si mutayammim itu melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Itu penyebabnya di situ kan, Tori. Jadi adanya waham, adanya yakin, dzon, syak itu karena adanya sesuatu yang kira-kira sesuatu tersebut itu berprasangka kita itu beda gitu. Yang tadinya misalkan kita berada di gurun pasir ataupun di padang tandus, kemudian kita melihat fata morgana di situ. Kita yang tadinya itu tidak waham, kemudian waham karena melihat sesuatu. Di sini dikatakan bahwa ka'an ro'a saroban, seperti halnya orang yang melihat fata morgana. Jadi yang menyebabkan waham itu adalah secara fisik kita melihat sesuatu air itu. Nah, seperti halnya melihat fata morgana, meskipun itu hanya fata morgana. Atau kita melihat di sana ada air yang dibawa oleh sebuah jamaah. Yang mana kita itu mendapatkan air tersebut itu kemungkinannya akan didapatkan. Maka adanya prasangka seperti itu, inilah yang membatalkan di tayamum. Jadi waham itu lahir atau ada itu dikarenakan melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Melihat sesuatu fata morgana ataupun melihat sesuatu yang berbentuk jelas secara visual, yaitu air sendiri. Terima kasih, mungkin itu hanya tambahan dari saya. Ya, intinya masih sama ya. Barangkali ada yang lain. Mangga ditanggap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah waham itu kalau secara makna itu kan salah cipta, dugaan yang salah, waham. Nah cuma saya menanggapi dari tadi saudara Sultan kan namanya Sultan karena ya pula saya ingin sedikit mengetahui perbedaan antara syak dan sama waham. Itu kalau nggak salah ada ta'rifnya tersendiri-sendiri. Dan aja. Ya, jadi di antara keyakinan itu atau prasangka
Itu kan ada tingkatan masing-masing. Mulai yang terendah itu apa? Syak ya. Syak, kemudian don, kemudian waham, yakin. Maka yang lain barangkali ada yang menanggapi. Jadi ini jelas karena di nas kitabnya itu kan waham. Jadi saya kira untuk apa namanya, supaya lebih jelasnya definisi dari waham itu dari Kang Agus tadi, bahwa yang dimaksud waham di sini itu apa? Kalau dari jawaban Nasir sama Kang Abih tadi, bahwa waham itu ya cukup ketika kita melihat sesuatu yang terbayangkan seolah-olah itu adalah air. Adanya waham itu menimbulkan suatu syak atau don yang yakin. Tanpa adanya waham tidak ada timbul kata-kata syak atau don. Itu saja. Jadi waham itu dasar daripada syak, don atau yakin, seperti itu. Tidak ada lagi yang lain? Ta'il? Nah, jadi waham, yang dimaksud waham di sini adalah ketika kita melihat atau menyangka sesuatu itu dianggap sebagai air. Mungkin untuk tabirnya bisa dibacakan, Kang Abi. Untuk tabirnya mungkin bisa dibacakan. Definisi waham, takrif waham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, definisi daripada waham, wal wahmu al idrakul marjuh li ahadil amrain. Bahwa yang dikatakan waham itu idrakul marjuh, penemu hati yang dikalahkan oleh salah satu perkara tersebut. Jadi contoh seumpama kita yakin atau menyangka ada atau tidak. Ya, menyangka adanya itu masih dikalahkan dengan yakin menyangka tidak ada. Jadi tingkatannya kalau syak itu menyangka 50-50. 50 mungkin ada, 50 mungkin tidak ada. Nah, kalau waham 75% itu tidak ada. Ya ada menyangka adanya itu cuma 25%. Itu waham. Berbeda kalau zon kebalikannya waham. Kalau zon idrakul rajih, ya, penemu hati atas apa yang disangka itu lebih unggul daripada dua perkara tersebut. Jadi menemukan atau menyangka bahwa banyu itu, air itu adanya, kemungkinan lebih besar ada daripada tidak adanya. Contoh seperti tadi saraf atau fata morgana. Ya, kita melihat fata morgana itu jelas fata morgana sebatas faktor panas ya, panasnya tinggi. Pada kenyataannya tidak ada. Atau mendung. Yang melihat mendung, kita prasangka kita belum menyangka adanya itu masih tidak terlalu yakin, yakinnya masih sedikit, itu waham. Jadi membatalkan tayamum belum sampai ragu itu sudah membatalkan, hanya sebatas
perasaan sedikit bahwa ini wah kayak pengen udan atau kayak karena banyu hanya sedikit yakinilah meyakinkan perasaan cuma sedikit condong anai banyu Ya artinya di situ tidak perlu ada korenah lain ya, tidak perlu ada indikasi lain, indikator lain. Pokoknya ketika timbul perasaan kok iki kayak anu banyu, itu sudah disebut waham. Bagaimana untuk Sa'il? Sudah taslim? Ya, jadi waham di sini adalah cukup pada sekedar perasaan, prasangka, penyono lah. Tidak harus ada apa misalkan ya korenah lain, misalkan ada bekas air, ada hawa lembab atau apa, tidak perlu. Pokoknya ketika sudah timbul perasaan iki kayak anu banyu, itu sudah dikategorikan waham. Ya seperti fata morgana, misalkan ngelamun ujuk-ujuk melintas seret, itu sudah dihitung waham. Kayak mendung. Tapi ada ya sama ucapan pada mendung belum bukan berarti mau hujan Iya, ya jadi mungkin seperti itu kan jadi ya prasangkanya itu tidak seperti kalau mamang kan apa sih ada ya 50-50 udal beli anak beli jadi ada harapan untuk apa meyakini ada jadi 50-50 lah meyakininya antara ada dan tidak ada. ya jadi waham ini adalah prasangka atau praduga yang paling rendah ya, yang paling lemah sekalipun itu sudah disebut waham. Mohon maaf Ketua, mungkin untuk pertanyaan pertama si Sa'il sudah taslim, artinya sudah dipahami ya, dan semua sudah ditaslimkan oleh semua. Jadi saya rasa pertanyaan dari Kang Hamzah ini dilanjut di sesi kedua, yaitu pertanyaan yang kedua begitu. Yang kedua yaitu bagaimana Katib bisa bahasa Inggris. Oh, menggambarkan waham tadi. Jadi untuk waham ini ya tidak butuh ada ada bukti ataupun faktor-faktor pendukung lain. Sekadar fata morgana itu sudah bisa dikategorikan waham. Misalkan ngelamun. Maka karena untuk soal tadi sudah taslim, Sa'il juga sudah memahami. Untuk pertanyaan berikutnya dipersilakan. Dari moderator Bu, Oli Takem. Oli. Nah, yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya Kang ya. Apa si waham mau ya Kang? Umpamanya ngelaksanaan sholat fardu Kang. Waktu mepet, pentok lah. Terus waham pun metu Kang. Maksudnya kita mengulangi tayamum kita berapa ya Kang? wahamnya itu sebelum sholat ya. Sebelum sholat, kemudian waktu sholatnya sudah mepet. Sehingga dikhawatirkan ketika tayamum
karena ada waham kemudian batal dan mengharuskan wudhu, kira-kira seperti itu. Ya. Ketika waham itu timbul sebelum sholat, sedangkan waktu sholat sudah mepet, maka itu boleh lanjut sholat dengan tayamum atau harus wudhu atau mengulangi tayamum tadi. Jadi misalkan maghrib lah, maghrib tinggal beberapa menit, kira-kira cukup untuk sak rakaat misalkan. Kemudian timbul waham, otomatis kan tayamumnya batal. Nah, ketika tayamumnya batal karena waham tadi, itu jalan keluarnya seperti apa? Apakah tayamum kembali atau harus mencari air untuk wudhu atau bagaimana? Enggak, persilakan. Bukan. Mau sholat dengan tayamum, taruhlah waktunya mepet, kemudian timbul waham, loh kok kayak ana banyu, otomatis kan tayamum tadi batal. Ya, ketika tayamum itu batal karena waham, sedangkan waktu sholat mepet, maka boleh dengan tayamum lagi atau harus wudhu. Saya kira tadi udah tayamum, ada sak pengen mengulangi itu. Ada seorang karena tidak ada air lah, karena tidak ada air kemudian dia tayamum. Setelah selesai tayamum mau sholat, dia menyangka atau waham bahwa ada air, berarti otomatis kan tayamumnya batal karena waham tadi. Tapi di sini tadi yang membatalkan salah satunya adalah waham, tawahumul ma. Waham itu membatalkan tayamum dari sapinahnya seperti itu. Pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu, kedua karena murtad, ketiga karena waham karena menyangka adanya air. Kalau tayamumnya karena tidak adanya air, maka dia tayamumnya batal. Jadi dengan mepetnya waktu sholat ini apakah memberikan dispensasi wis bipapo tayamum maning, atau waham ini hanya membatalkan tayamum atau mewajibkan mencari air. Kalau hanya sekedar membatalkan tapi tidak mewajibkan berarti kan ya cukup tayamum maning. Tapi ketika waham itu mewajibkan untuk mencari air, maka ya harus mencari air, tidak bisa diganti dengan tayamum lagi. Sedangkan kalau nyari air, waktu sholatnya keburu habis. Misalnya masih ada air, kan harus di itu dulu. Berarti ketika timbul waham, maka wajib mencari. Ya baik, yang lain mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, siapa yang tadi pertanyaan dari Pak RT sabaran ya Pak RT. Tadi kan pertanyaan ketika contoh Pak RT udah tayamum, dia sebab tayamum itu kan karena nggak ada air, ya Bre. Nah waktu sholat mepet, ketika waktu sholat mepet, terus dia timbul waham, nemu banyak gitu kan, tapi Bre. Ya perasaan anak banyak kan, maksudnya batal belum, ya kan? Ya jelas batal. Jadi maksudnya begini, ketika waktu sholat mepet, kemudian waham otomatis batal. Nah, mungkin yang perlu diperjelas adalah ketika timbul waham, dia wajib mencari air apa tidak. Sehingga kalau wajib mencari air, maka dia harus mencari air. Tapi kalau sekedar membatalkan tapi tidak wajib mencari air, ya tinggal tayamum maning. Seperti itu. Jadi konsekuensi dari waham itu apa hanya sekedar membatalkan atau mewajibkan untuk mencari air, tolabul ma. Betul, kalau menurut saya, menurut pikirannya, nggak ada dasar ini, nggak ada dasarnya, nggak ada referensinya, kitab nggak ada, akal-akalan baik. Ya kalau batal karena waham, tinggal tayamum lagi aja. Tayamum lagi aja. Kira-kira masih ada waktunya untuk tayamum. Gerak cepat, selesai. Nah kalau nggak ada lagi debu untuk tayamum, nah itu permasalahan baru lagi. Ketika di situ masih ada debu, tayamum kita batal karena waham, ulangi lagi aja tayamumnya. Baru melaksanakan sholat. Artinya wahamnya kita udah setelah tayamumnya kedua, udah jangan dipikir-pikir yang lain-lain. Yakin aja nggak ada air. Supaya kita nggak ragu, nggak waham. Langsung melakukan sholat. Kenapa? Waktu udah mepet. Jangan punya pikiran macam-macam. Tayamum lagi, sholat, selesai. Gitu aja. Siap. Intinya bahwa waham itu hanya sekedar membatalkan, tidak mengharuskan mencari air. Dalam keadaan waktu mepet atau kapan saja. Kapan saja. Kapan saja. Itu kan sebatas membatalkan tayamum saja. Ketika lagi tayamum, sudah tayamum, kemudian waham, kan batal tayamumnya. Karena batal saat itu, ya kayak modeling kita wudhu, terus kita batal. Ya wudhu mandi baik kan? Ya, siap. Dipahami. Nah, sudah ada dua jawaban. Yang pertama, waham itu selain membatalkan tayamum juga mewajibkan untuk tolabul ma, mencari air. Sedangkan dari Kang Hamzah bahwa waham itu hanya sekedar membatalkan tayamum, tidak harus mencari air. Artinya ketika batal karena waham, ya cukup tayamum maning. Waktunya paham. Tadi ada Iya, tadi pertanyaannya bahwa ada orang tayamum mau sholat timbul waham bahwa ada air sehingga tayamumnya batal. Sedangkan waktu sholatnya sudah mepet. kalau dari yang saya baca kitab begini, itu memang ada perbedaan ulama. Yang dimahali, maka walau tak barangkali ya secara murun ya, walau tayakonahu akhirul waktu fan kidoruhu afdolu. Kalau memang sudah akhir waktu, bisa enggak ngatakan waham dulu ya, maka lebih baik yang satu pendapat mencari air dulu, karena ada waham tadi ya. Al-zonu, atau menyangka ada air. Al-zonu akhir waktu, atau menyangka kalau mencari air itu nanti kita kehabisan waktu, maka lebih baik tayamum, sholat.
Di apa dari Mahali mungkin bisa diulangi Pak anunya takbirnya. Punten. Walau saya mengambil atau aktif jadi saya mengatakan dari mana itu kalau pada saya atau kita berarti ada kautan yang kita mau menurut pendapat yang kami kepadanya maka mencari air itu lebih afdol ketimbang yang Ketika dia yakin, tayakon ya. Meyakini akhir waktu atau meyakini adanya air. Ya, artinya nggak maksud tadi kan wa in tayakonahu afdolu talabuma. Wa in kalau don maka lebih baik tayamum. Kan seperti itu. Kalau yakin ada air, maka lebih baik dia mencari air. Kalau hanya sekedar don, maka lebih baik tayamum. Kalau bisa dianalogikan, don saja lebih baik tayamum, apalagi waham. Waham kan lebih lemah daripada don. Yang lebih baik mencari air itu ketika kalau dari ibarat itu kan yakin. Ketika yakin kan, ketika yakin ya memang harus yakin akhir waktunya. Ada jam, ya. Walau saya pernah yakinan saya orang dengan akhir waktu kalau mencari air itu bahkan akhir dalam waktu lah maka mencari air itu lebih aktual ketimbang tapi kalau saya mau bukan masalah ini buat pendapat kalau ada pendapat kenapa bisa bermasalah mau saya dulu mata mau cari air dulu enggak tuh Apa yang jadi pertanyaan tadi itu kan berarti dia itu posisi juga tayamum terlebih dahulu kan? Tayamum kemudian waham. Berarti sebelumnya kan tidak ada syarat-syarat tayamum tidak terpenuhi. Ya. Ya karena ya tidak ada air kan? Tidak memenuhi syarat tayamum. Iya. Kemudian dia sudah bertayamum, ya. Dia sudah bertayamum, lalu timbullah waham. Nah, ya. Sedangkan waktu sholat itu sudah di akhir. Jadi waktu sholatnya jelas. Lantas apakah yang dilakukan di sini? Orang tersebut apakah mencari air? Otomatis tidak dong. Atau sudah tadi? Dia kan sudah syarat tayamum. Iya, artinya waham itu tidak mewajibkan mencari air, sekedar membatalkan tayamum. Ya. Maka di situ pencarian air itu sudah digugurkan sebelum tayamum. Dengan posisi yang dipertanyakan sudah tayamum batal karena waham, waktu sudah mepet. Lantas apa yang dilakukan? Seperti itu, Pak.
Maksudnya pertanyaannya di situ. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya Ya. bagaimana? Dia sudah bertanya, batal karena waham, terus waktu tidak ada. Kalau waktunya yang namanya kalian waktu waktu Ya, ini kan materi bilang kita tersesat, kita nggak tahu waktu. Mereka kita tahu akhir waktu itu maksudnya gimana? Anda bilang apa? Bilangnya kan ini tidak akhir waktu. Berarti kan tahu waktu kan? Kalau bilang nggak ada waktu, sekarang yang saya permasalahkan, yang namanya tayamum wajib dilakukan di waktu sore. Ya. Jadi kalau tayamum ada masalahnya. Tidak, yang dipertanyakan itu solusinya bagaimana? Ya itu tayamum. Ya tayamum. Ya udah tidak tahu lah. Batal karena waham. Kalau sudah itu, kalau sudah akhir waktu, semua sudah berubah. Kalau kita meninggalkan otomatis kita akan melakukan tayamumnya di waktu sholat yang akan datang. Seharusnya tayamum itu harus di waktu sholat. Bahwa kita jadikan kalau di awal waktu, ya seperti kayak ini Pak, dulu waktu kita melakukan satu sholat tayamum lagi. Kalau memang itu kan gini yang namanya tayamum, awal tayamum itu hanya satu kali. Harus dilakukan di waktu itu. Sholat itu kan tidak mesti jawab kan. Iya, dalam itu melakukan. Iya. Tidak mesti jawab. Kalau kita tidak meninggalkan, kalau kita tidak melakukan tayamum, kita mau apa? Maksudnya mau sholat itu waktu. Ya tidak mesti cari solusi. Yang makanya saya katakan, kalau sudah keadaan sudah akhir waktu, itu sudah masuk dulu. Berarti ketika akhir waktu, waham itu Tidak berlaku. membatalkan. Di sini kalau itu sekarang kalau katakan waham itu 50%, mana nggak? 50%. Atas tanaman. Kalau untuk gol itu 75%. Antara iya dan tidak itu 75%. Kalau yang itu 100%. Kalau gol itu saya masih ke gol. Kalau gol itu 75%. Kalau kalkulasinya. Kalau yang yakin berarti kan 100%. Dan saya pun ada. Tapi kalau yang sak, ya saya tahu. Itu 50%. Jadi waham itu kan paling rendah. Nah, ini dikatakan waham itu membatalkan tayamum, betul tidak? Iya. Waham Membatalkan tayamum. Waham itu membatalkan tayamum. Berarti waham itu tidak berlaku ketika waktu sebenarnya terkena. Kalau menurut saya ya, kalau membatalkan, ini kan masalah kalau kita belum kepada Saya sepakat dalam tadi bahwa tidak perlu misalnya air karena pintu waham. Di sini dikatakan bahwa di Madinah halaman 38 di bawah. Wa mahal qaul tawabul ma muktilan lisayamum tidak tawabu ya betul. Karena gunahu maka waktu di ayat ma'ahu zamanun. Lau sa'ati ila dzalika la'amkanahu wa huwa ma'ul ham. Wa huwa at-tatabur bihi wa sholat bihi. Yang artinya itu syarat keraguan tentang adanya air yang dapat membatalkan tayamum itu adalah
ketika mutayamim itu masih berada dalam wilayah komunitas tolong pihak Delhol. Nah, kemudian di sini serta waktu sholat masih lama. Kalau waktu sholatnya masih lama, kemudian kita sedang tayamum, kita punya tayamum, kemudian kita waham adanya air. Nah, di situ ketika waktu masih lama, itu batal. Tetapi kondisinya yang ditanyakan oleh tadi, bahwa ketika kita itu sedang tayamum, punya tayamum, kita akan melakukan sholat, kemudian di situ mepet waktunya. Sekiranya kita itu tidak ada jeda waktu untuk mencari air, maka di situ tidak batal, meskipun tidak berwaktu. Karena syaratnya wakam itu membatalkan apabila di sini mana saat waktunya itu masih luas. Nanti ketika waktunya masih luas dan memungkinkan kita untuk mencari air, maka di situ batallah tayamum kita. Tapi ketika waktunya mepet, di sini tidak ada tidak ditemukan. Artinya ketika waktunya mepet itu seseorang maka tidak wajib untuk mengulangi tayamumnya, Pak. Yang waham itu tidak membatalkan tayamum. Ya, ketika waktunya mepet dan di situ disyaratkan jauh dari pemukiman warga dan juga ketika waktunya mepet. Berbeda dengan waktunya ketika masih luang, artinya waktunya masih panjang gitu. Ada kemungkinan kita untuk mencari air, maka di situ batallah tayamum kita. Mungkin begitu. Ini dikatakan ma'a sa'atil waktu serta jembala waktu bi ayyam. Gambarannya ketika waktu itu masih ada dan kemungkinan kita itu masih dapat mencari air dalam batas waktu tersebut, maka tayamum kita dibatalkan. Batal artinya ketika waktunya masih luang. Ketika waktunya itu mepet sudah, yang dikatakan atau yang ditanyakan oleh Pak RT tadi, itu tidak membatalkan tayamum. Iya. Di sini ilatnya tidak tahu karena darurat ataupun karena apa. Karena syarat dari batalnya syarat dari waham itu begitu. Harus ketika waktunya masih panjang, kemudian dekat dengan sekitar pemukiman. Begitu. Mungkin hanya. Ya, jadi waham di sini membatalkan wudhu adalah ketika keadaan atau waktu itu masih memungkinkan untuk mencari air. Adapun ketika tidak memungkinkan karena waktunya mepet atau karena yang lain, maka itu tidak membatalkan. Dari Safina. Halaman berapa? Pak Safina halaman 38. Ya. Menambahkan kalau walau zona ada malma'i akhir waktu fatartil sholat kita yang mustahakun Quran. Ini kan sudah tahu. Kalau memang kita menyangka tidak ada air akhir waktu, maka fatartil sholat melakukan sholat, segera melakukan sholat dengan tayamum itu mustahab baik. Tapi lamun ihtimal atau walau istawa indahu in ihtimal wujudihi wa adamihi qala rafi'u fata'til sholat bitain afdol. Kalau memang kita ini ada laku banyu bisa tadi. Walau istawa indahu ihtimal wujudihi wa adamihi qala rafi'u fata'til sholat bitain afdol Quran. Kalau istawa sak, ya kalau waham kan statusnya kan di bawah sak ya. Jadi kalau memang saknya itu antara wujud air atau tidak, itu kita masih bisa nemukan atau tidak, maka wajib dengan tayamum. Betul. Wudu tayamum. Kalau sudah sah. Apalagi waham. Ya. Sangat wajib mungkin bahas. Ya.
Ya mungkin bisa disimpulkan bahwa pada intinya kedua ibarat yang dibacakan tadi itu saling mendukung, saling menguatkan. Yang kesimpulannya adalah ketika waktu sudah tidak memungkinkan kemudian timbul waham, maka waham tidak dianggap tidak membatalkan tayamum. Bagaimana dengan Sahil? Taslim bisa diterima? Taslim. Mangga tanya pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan selanjutnya terkait dengan hal-hal yang membatalkan tayamum, mubtilatut tayamum. Bocah santri, anu pertanyaan beli. Iben tayamum karo dilepung misalkan. Atau bisa dilanjut ke pasal berikutnya. Lanjut, atau masih ada pertanyaan? Tayamum untuk hadas besar. Bagaimana para hadirin, apakah bisa dibahas atau difokuskan dulu ke mubtilatut tayamum, ke pasalnya dulu, atau bisa dibahas bagaimana tata cara tayamum untuk yang hadas besar? Sama. Oh, sudah dibahas. Jadi tidak ya. Mana mungkin kita mandi di gini seperti itu. Memang hadisnya memang begitu. Ya. Atau hadis yang masyhur itu kan ketika ada salah satu sahabat guling-guling kan, guling-guling di pasir, ditakoni sira apa-apaan? Kita duwe hadas ya, hadas gede. Laka banyu, tayamum. Dikiranya dianalogikan dengan mandi. Karena itu sudah dibahas dan mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Mungkin perlu diminta dijelaskan cara bertayamum dalam hadas besar, barangkali santri-santri ikut mendengarkan, menyimak, biar memahami. Iya, intinya bahwa tayamum itu sebagaimana yang disebut dalam niatnya adalah listibahatis sholat. Bisa dikatakan bukan menghilangkan hadas, tapi membolehkan sholat. Sehingga untuk baik hadas kecil ataupun hadas besar, tayamumnya sama. Seperti itu. Tayamumnya sama. Untuk wudhu, untuk gantine wudhu, tayamum yang mengkonon. Untuk gantine di junub ya ada baik.
Prakteknya harus paham. Tiap tahun ini praktek, pelajaran praktek ya. Wah, boleh itu, boleh dicoba. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Masalah waham tadi, ragunya itu kan hanya sebatas duga adanya air saja atau karena ada yang lain seperti ragu ini enggak jadi debunya bercampur dengan najis enggak gitu, ada najisnya enggak gitu, ragu di wilayah itu gimana gitu. Jadi seperti sudah lagi tayamum, kemudian timbul kayak anak tembelak kayak apa kan kan? Iki tembelak tudu. Nah, waham di wilayah itu tuh wilayah kira-kira debu ini bercampur dengan najis apa enggak gitu, termasuk membatalkan enggak? Gitu. Tayamumnya sudah selesai atau belum? Ya dibilang selesai. Kemudian lihat maksudnya ketika kita ragu di situ ada najis, ini termasuk waham kita, waham itu hanya sebatas ragu dengan air atau dengan yang lain seperti najis, termasuk waham enggak? Ya kalau melihat kitab ya jelas keberadaan air. Ada pertanyaan, ketika selesai tayamum kemudian dia ragu tadi debu yang dipakai tadi itu suci atau najis, meragukan kesucian debu yang dipakai oleh tayamum, maka tayamumnya sah atau tidak. Nah, ketika ada orang tayamum, selesai tayamum dia meragukan akan kesucian debu yang dipakai tayamum, maka tayamum sah apa tidak? Enggak? Jadi cara memiliki dengan debu yang kalau kita melihat ada mana ya. Enggak, ini yang ditanyakan adalah timbul syaknya itu atau keraguannya setelah selesai tayamum. Setelah selesai tayamum timbul keraguan tuh. Tadi debunya suci apa tidak? Tapi pun tayamumnya sudah selesai. Jadi begini, awalnya yakin kan bahwa debu ini bisa dipakai, atau sudah yakin atau belum? Sudah yakin kan? Sudah yakin bahwa debu ini suci, kemudian pakai tayamum peragat. Nah setelah tayamum selesai timbul ragu. Ini tadi debunya itu suci apa tidak. Nah ketika terjadi seperti itu, timbul keraguan setelah selesai tayamum, timbul keraguan akan kesucian debu, itu
bagaimana tayamumnya, sah atau tidak sah? Tetap sah atau tidak sah? Sah, ragu kan? Setelah selesai tayamum ini, setelah selesai tayamum. Jadi ketika kita mau tayamum, lihat debu, misalkan debu di lantai lah, di lantai, dilihat dulu debunya, kemudian diperhatikan sampai benar-benar detail, kayaknya nggak ada najis, suci lah gitu, udah yakin suci gitu. Nah kemudian tayamum selesai, pas kebetulan udah nongkok ya, kayak mau pesing gitu. Terus ternyata kayak bekas uyuh kucing, pesing, asem ada. Ini jangan-jangan debu gini diure uyuh kucing ya. Jadi kan memang karena nih kono uyuh kucing beli katonnya debu baik. Tapi anak bune. Saat itu belum waktu tayamum sih nggak keluar baunya. Pas selesai tayamum angin seriwing, ngono enggak? Selesai tayamum angin seriwing, mampu pesing apa Pak di Jambung nih lokasi kang mau dicokot debu itu. Kayak gini. Mampu pesing kayaknya uyuh kucing nih gini kan. Itu prasangka seperti itu, jadi keraguannya akhirnya tumbuh. Nah kemudian mang ada deh, ketika debu suci terbeli ya, itulah permasalahannya. Ya ngasih ngarang kan turun pengalaman dorong ngarang baik. Ya artinya kan setelah selesai tayamum. Silakan untuk barangkali sudah ada jawaban. Kalau ini sih saya tahu masalah kalau yakin walau saya tahu itu ini berarti dari ini ada itu dan di makna kalau bagaimana dan itu tidak hal ini tidak kita tahu ini ada ketika walau istimewa walau istimewa itu ada sesuatu yang itu kalau maka seperti dalam sana tidak akan baik kalau kekayaan itu tidak kalau menurut saya kalau memang kalau saya yakin ya jadi misalkan sebelum tayamum itu irungnya mampet belum dia mampu apa-apa. Raga tayamum irungnya plong, ujug mampu uyuh kucing. Ya intinya setelah selesai tayamum ada sesuatu yang menimbulkan keraguan. Enggak? Ya, bentar. Sedikit menambahi tentang Hamzah tadi. Taruhlah lantai itu jelas bekas kencingnya anak kecil atau apa. Tapi itu sudah menjadi hukmiyah. Apakah berpengaruh dengan debu?
mungkin itu. Kan sama-sama kering. Apakah berpengaruh dengan debu? Tempatnya, ya najis hukmiyah lah, udah nggak ada, sudah jadi hukmiyah. Apakah berpengaruh dengan debu? Apakah debunya jadi najis? Sedangkan itu sama-sama kering. Ini pertanyaan baru ya? Ya, menyambungkan pertanyaan, perjelas. Ya, yang tadi yang pertanyaan tadi nanti untuk berikutnya. Untuk sekarang masih pertanyaan dari Kang Hamzah. Ya, itu nanti pertanyaan berikutnya ditampung. Yang sekarang dibahas adalah pertanyaan ketika tayamum yakin suci debunya, kemudian selesai tayamum ada sesuatu yang menimbulkan keraguan akan kesucian debu tersebut. Nah, hal semacam itu apakah merusak keabsahan tayamum atau bagaimana? Iya, Kang Hamzah seperti itu kan yang ditanyakan. Ya, saya pengen klarifikasi soal dulu dari Kang Hamzah. Itu ketika pas tayamum itu benar-benar tidak ada najis, ya. Nah, terus ketika dirasa ada najis itu di mananya? Setelah tayamum selesai. Setelah tayamum selesai, artinya masih di situ enggak tempatnya atau sudah berpindah tempat? Masih setelah selesai tayamum tiba-tiba angin lewat sriwi. Ya. Iya. Berarti kan angin kan nyapu bekas kuyuh kucing sriwi yang paling cungur. Ih, mambu asem apa? Pas ditengok di bekas tayamum kita ternyata nih kono bekasnya kucing kuyuh, anak kucing, cuman kan airnya kan nggak ada. Nggak ada warna, nggak ada bekas. Hanya artinya itu bisa kono, mambu uyu atau pusing tepat di tangga tayamum kita. Ternyata kene mambu asemnya sang kene kan, berarti kan kucing uyu ini kene kan. Ada bau. Setelah tayamum, baunya kan baru datang karena angin lewat. Waktu tadi tayamum sih nggak ada angin, katakanlah nggak ada angin, jadi kan nggak ada baunya nggak nongol gitu loh. Kalau memang seperti itu tayamumnya bisa dipastikan debunya itu suci kan? Ya. Karena kan pas posisi tayamum di situ kan memang benar-benar nggak ada sesuatu yang najis ya gitu. Ketika muncul ketika sudah tayamum, begitu kan ya? Sudah selesai tayamum, kemudian ya bisa disimpulkan bahwa ketika timbul prasangka seperti itu tidak berefek, tidak mempengaruhi tayamum. Tayamumnya tetap sah. Mungkin ada yang lain atau menambahkan? Belum kayak baru atau kemungkinan dari manis mungkin dua
atau di sini juga ditambah atau ada air. Itu sebelum Sebelum tayamum. ini kalau misalkan saya katakan kalau timbangan antara 4 bulan, maka tidak akan mempengaruhi. Kalau diistihatin atau dengan keyakinan istihad, saya memilih karena jangan buat Ya. itu lama-lama jadi lama. Atau kalau dilarikan ke kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Keyakinan yang awal tidak bisa dirusak oleh keyakinan yang lain kan. Mungkin yang lain yang menambahkan. Iya, keyakinan itu kan enggak. Loh, ini ada baunya, ada kelihatan kalau sudah kelihatan. Bukan Mudzakarah sudah dikasihkan berapa hari bulan. Kalau dijawabkan mudzakarah, dakar-dakaran. kalau Bapak Mas Rahil, kalau saya itu pertanyaan beberapa hari atau beberapa bulan bisa dilemparkan ke kami. Ini kan dari dulu, lalu taruh jalan. Ya. Ya, kesimpulan sementara bahwa sak yakin sih, kita bingung. Sak ya. Sak tapi anu nih. Keadaan seperti itu disebut sak atau dhon atau yakin. Ada baunya, ada bau najisnya. Ya. Anginnya sudah lewat. Nah, maksudnya, kalau sebelum saya, bahwa apa nih? Kalau kita tayang, tapi saya juga akan bekerja di sini dari awalnya. Kalau sudah tidak, Iya, jadi jawaban sementara bahwa itu tidak berpengaruh atau membatalkan tayamum yang sudah selesai. Mungkin bisa dibantu ibaratnya. Itu yang sebelum, ya sebelum tayamum ya. Yang dibaca tadi, yang ihtimal. Kalau tanya seperti itu, Pak, kita akan diambil. Iya, dari awal kan disampaikan ada orang tayamum selesai tayamum timbul keraguan bahwa debu itu najis. Dari awal kan seperti itu.
headingnya ini ya, anginnya itu katanya setelah saya sudah selesai, ngapain saya bahas masalah itu? Kalau kita lebih kan, saya sudah lupa atau sudah tanya ada angin, anginnya baru. Ini apa? Sebenarnya ini ya, gue sudah tanya kok. Gue baru apa lagi? Kalau beda lagi, saya belum tanya. Ada angin. Oh, berarti. Oh, ini kan berarti ada. Iya, tadi kan pertanyaannya berangkat dari waham tadi. Ketika Nah, ketika timbul syak seperti itu, apakah sama dengan waham tadi, membatalkan atau tidak? Kan pertanyaan seperti itu. Itu tadi berangkatnya dari waham tadi, bahwa ketika waham adanya air batal, kemudian ini ragu dari enggak. Tadi berangkatnya dari situ tadi yang tanya. Moderator, boleh masuk? Ya, enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertanyaan ini kita detailkan lagi aja. Pertama, dia tayamum. Selesai tayamum, tinggal jeda waktunya. Jeda waktunya ketika tahu sih berarti yakin ya, wahamnya nongol bahwa di situ ada najis. Kalau ada najis kita baliknya ke syarat tayamum. Syarat tayamum begitu selesai tayamum angin datang. Angin belum datang. pindah tempat, belum ngapa-ngapain, angin datang terus. Berarti ditanya ya. Nah, berarti kita kembali ke syarat tayamum. Syarat tayamum itu dengan debu yang suci. Ya. Suci dari najis. Nah, yang namanya najis itu ada ainiyah, hukmiyah. Hukmiyah la asar, langka labete. Tiga-tiganya nggak ada. Bau, warna, dan rasa. Nah, ketika tiga-tiganya ada, ainiyah disebut ainiyah dan jelas ainiyah. Walaupun sekedar bau. Tuh, jelas. Nah, ketika sampai datang angin, masnya dia yang tayamum itu ada di situ, itu sudah jelas bahwa dia tayamum di tempat yang najis. Umpama ketika ada angin membawa asar najis dengan bau di tempat yang dia tayamum, secara logika, paham kan? Secara logika dia tayamum di tempat yang najis. Adapun ketika dia tayamum itu di tempat tersebut belum mencium bau najis tersebut, karena mungkin ada pilek, pesan curi bolong sedangkan jeda waktunya itu masih sangat dekat, masih di tempat tersebut, kita kembali ke syarat tayamum. Meskipun tayamumnya sudah selesai. Meskipun tayamum selesai. Pada bayi wudhu nganggo banyu kang. Walaupun selesai wudhu, selesai nih, wudhu nih. Dan dia masih zaman tersebut, lihat batang tikus di situ. Dan tahu, ketika dicium lagi airnya, ternyata bau. Walaupun sebak gede. Maka apa? Bak tersebut kan hukumnya secara wudhu, air wudhu. Nah, walaupun sebab gede. Dan sama tayamum juga. Ketika tayamum di tempat tersebut kasusnya sama dengan wudhu. Jadi dia harus mengulangi wudhu tersebut karena dia wudhu dengan jeda yang sangat dekat. Kecuali jedanya agak jauh. Karena kemungkinan potensi yang lain bisa masuk. Ya. Jadi kita kembali ke syarat tayamum. Nanti tidak sah. Ya, karena apa? Menurut kita ini kembali ke syarat tayamum ya. Ya. Ibaratnya ada syarat tayamum. Jadi gitu. Penanggulangan kasusnya itu satu. Dia ketika tayamum di tempat tersebut belum memperhatikan. Kalau saya merhati itu bahasanya belum memperhatikan. Perhatian nggak harus dengan mata. Kuping bisa, hidung bisa, mulut bisa. Yang penting dengan indera. Terus yang setelah itu selesai tayamum masih di tempat tersebut semriwi angin dan anginnya itu membawa aroma harum. Itu kapal api Mandayat. Aroma bau najis di tempat tersebut, dan dia kalau ada aroma bukan waham lagi loh. Waham itu cil. Ya. Nah, ketika selesai situ dan ya sama kayak tadi,
wudhu di bak ternyata ada batang najis, dicium lagi ternyata airnya bau. Karena asar najis itu tidak harus mata, tapi dengan mulut dan dengan hidung juga. Artinya ketika dalam kronologis pertanyaan tadi, dengan bau tersebut otomatis itu masih apa namanya hukmiyah kan, najis hukmiyah. Ainiyah. Ainiyah. Sehingga karena batas jeda waktunya masih dekat, itu diyakini bahwa najis itu memang di situ, seperti itu. Orang-orangnya, indah ngomong koronnya. Indah. Repot juga indah. Ya, jadi ada dua jawaban nih, Yang pertama, iya, tadi kan, iya saya paham. Berangkatnya pertanyaan itu berkenaan dengan waham. Nah, kalau wahamnya diturop, kalau dari pertanyaan tadi bukan waham lagi, itu sudah ada. Ainnya ada. Sudah waham, sudah naik level lagi, sehingga jadi mungkin saya jabarin lagi, saya tanggapin masalah. Gini, sudah ada dua jawaban. Yang pertama, ketika iya, pertanyaan kan seperti tadi. Coba Kang dijelaskan. Ada orang tayamum, selesai tayamum belum pindah kemana-mana. Iya. Itu setelah tayamum ya. Iya. Yang jadi masalah yang setelah angin datang bau, kemudian dicium, ternyata dari situ, seperti itu, dan waktunya belum lama, masih di tempat, belum kemana-mana. Iya, itu jawaban pertama. Yang kedua ada dari ini bahwa itu masih bisa dihukumi bahwa turab itu najis, sehingga tayamumnya tidak sah. Ada dua jawaban, tinggal kalau yakin, ya udah tenang. Ainiyah, karena baunya masih ada, berarti ainiyahnya masih ainiyah. Nah, ketika seperti itu, tetap seperti yang pertama bahwa wis yakin ya wis. Adapun sesuatu yang tidak baru yang datang itu tidak perlu digubris. Itu yang pertama, seperti itu jawaban yang pertama, bahwa bau yang datang setelah tayamum meskipun belum kemana-mana, meskipun masih di tempat, artinya waktunya belum lama, itu tidak mempengaruhi kesahan tayamum. Sedangkan yang kedua dikatakan bahwa karena itu belum terlalu jeda waktu lama, maka dianggap tidak sah karena dia dianggap tayamum dengan turab yang najis. Nah, kalau menarik ke syarat tayamum kan sudah jelas harus dengan debu yang suci. Nah, yang jadi masalah mungkin kejadian seperti itu berpengaruh apa tidak? Pengaruh. Karena apa? Karena tadi kita ibaratnya juga ke wudhu. Wudhu masih di tempat,
lihat najis, dicium lagi, oh iya bau. Kan kalau bak gede ada najisnya, tidak berbau, tidak berubah, tinggal Ya, buang. berarti sebelum tayamum dia kurang teliti gitu. Nah, bisa jadi. Kan bisa kronologinya mungkin sama. Adapun istilah waham apa itu kan bahasa Arab ya. Iya. Bahasa Arab. Jadi untuk penafsiran bahasa Arabnya mungkin ya mohon maaf banyak dari kita juga kurang memahami dan teliti apa itu. Ya, karena sudah ada dua jawaban, mungkin bisa dibacakan ibaratnya. Kalau untuk ibarat kembali ke Syarat syarat itu tayamum aja. syarat tayamum. Ya kalau syarat tayamum ya semua sama, harus suci. Masalahnya debu ini dengan kejadian seperti itu dianggap suci atau najis. Jadi membatalkan tayamum dan tayamum. Itu waham kan di dalam itu tidak ada faktor yang mana waham atau berbunya atau tidak. Jadi, Ya ini bukan di mubtilatus. waham itu berbunya. Itu kayak dari termasuk dari kandang. Mungkin baunya itu bukan dari dan debunya, tapi dari ikan itu semua. Tapi kalau dari debunya itu bukan orang. Dia tidak. Karena ketika kita tayamum di kandang atau makbaro, kita tetap gunakan dari sini tidak bau, padahal timbul bau. Karena ada angin, mungkin angin itu bukan dari itu. Yang ternyata bukan dari itu baru bau. Tapi ketika dilihat debu, apa bau itu menggugah dari kebiasaan kita belum memenuhi syarat. Jadi omongan ini jadi yang kita masalah punya itu yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tamala wasak kami kaulihan awalan doa ayamu. Ketika kita apakah debu itu termasuk suci atau tidak? Ini terus dilambal tadi. Maka dari itu di awal kemudian sok ayamu itu sah ayamunya itu dengan menggunakan debunya. Karena asal karena sesungguhnya tadi ada orang tua atau debu itu asli. Bila alati ada yakinan, indah luar biasa bisul tertilatihi. Berbeda halnya ketika orang tersebut yakin bahwa debu tersebut itu najis. Kalau sudah yakin itu najis dan hukumnya itu bukan najis, maka itu tidak diperbolehkan. Itu awalan sebelum tayamum. Ini kejadian sesudah tayamum. Enggak, maksudnya begini kan. Kalau bahasanya tadi tawaf, bahasanya itu apa waham? Enggak, kita kesampingkan waham apa dulu lah. Yang jelas ini baunya ada, ainiahnya ada. Kita tidak mengetahui itu apakah itu waham, syak atau don. Baunya ada. Setelah dicium ternyata baunya ada. Ya iya makanya untuk istilah waham syakdon kita kesampingkan dulu yang jelas ya yakin karena baunya itu masih ada ainiah. Iya itu kan awalan itu kan sebelum. Mungkin saya jelasin lagi pertanyaannya barangkali ada yang kaitan dengan pertanyaan saya. Oke. Biar nggak kedel dengan pertanyaan saya. Saya kedel nih, maka saya bertanya. Kedel banget. Saya pengen tayamum. Saya lihat debu di lantai ada debu. Ada debu di lantai. Saya belum mencium bau kencing kucing. Belum kecium, belum bau. Saya anggap debu ini suci. Enggak. Nah, kemudian saya tayamum ya.
tayamum, selesai tayamum, tiba-tiba angin datang. Angin menyapu kencingnya kucing yang di bekas tayamum saya. Kriwi, lah bau kencingnya kucing, asem ya. Tercium, terperhatiin, dah kayaknya dari sini di tempat yang tadi saya tayamum. Bener, kayak kasih niki. Iya. Ya. Kami bukan batal lagi, tidak sah, bukan batal lagi. Iya, yang Begini, makanya kenapa saya sebut dari awal? Di awal itu dikatakan kalau sudah bahwa apa namanya pulau itu terkandung dalam situasi di situ syak timbul syak di awal itu. Maka itu tidak apa-apa digunakan. Apalagi kalau di akhir begitu bang. Apalagi kalau di setelah saya mau di awal saya itu sah. Apalagi setelah saya mau. Ini sah apa tidak? Tapi kalau yang dikatakan oleh Anda tadi yakin bahwa itu dari situ maka ini bukan nanti kalau dari aplikasi karena tetap maka itu tidak boleh ketika berkeyakinan. Tapi kalau itu masih sah itu boleh. berarti tayamumnya batal. Tidak sah, bukan tidak sah. Berarti tayamum lagi. Cari tempat yang lain. Enggak. Itu sudah selesai. Tadi yang diibarat tadi awalan, yakinnya itu sebelum. Dari awal ngomong, cara saya apa? Pulau itu kalau dibeli, pulau dan kalau ternyata di sini yakin dan kalau yakin ini sebulan yakin tidak boleh, ya nggak sah. Walaupun sesudah tayamum. Tayamnya sudah beda tempat, sudah tayamum lagi tempat yang lain. Nah, sudah selesai. Nah, kalau tadi kan dibatasi waktunya masih dekat, jedanya masih dekat. Kalau jedanya jauh, jauh ya potensinya banyak. Iya. Dari tadi itu sudah jelas menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi apa kelalen itu? Ketika ada turab yang masih mengandung najis hukmiyah atau berada di tempat yang najis hukmiyah, itu boleh dipakai tayamum atau tidak? Jelas, pertanyaannya sudah jelas atau perlu diperjelas lagi? Pertanyaan jelas, jawaban sudah jelas. Maka pertanyaan yang kedua yang pertama tadi kan ainiyah, ini hukmiyah. Saya katakan yakin, saya nggak katakan yakin, surah itu suci. Di sini kan sudah yakin, kamu sudah yakin, kamu ada jawaban. Tidak peduli apakah itu hukmiyah ataupun ainiyah. Kalau pertanyaan kedua, nanti dulu. Belum. Enggak, tadi maksud berarti tempatnya itu kan kena hukmiyah, kering berarti kan.
Ya kering maksudnya. Hukmiyah tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak Yang, terlihat. yang saya tanyakan itu berpengaruh nggak dengan debu? Berarti debunya menurut Kang Hasan tadi najis. Air punya itu artinya najisnya. Iya najis hukmiyah. Berarti kan Iya najis. Tapi najis. iya najis. Najis boleh nggak dipakai? Iya maksud pertanyaan saya itu ada kaitannya tempatnya pedoman yang kering dengan kering itu tidak berpengaruh. Kita megang anjing yang kering, kita juga kering, itu tidak kontaminasi, tidak najis gitu kan? Saya mengarah ke sana maksudnya pertanyaannya itu kering dengan kering apakah? Sudah ada jawaban pertama bahwa baik hukmiyah ataupun ainiyah itu dihukumi sama seperti itu ya. Ya. Barangkali ada yang lain silakan karena sahilnya masih belum taslim. Ya cuma tempatnya punya tanpa angka tanpa tidak terus ibu kan ya. Jadi ini kembali ke syarat, pasal syarat tayamum mundur. Iya, saya Ya, jawaban sudah diterima, ditampung. Cuman yang ya, pakai logika ya tutup baik kitab atau ngarang kitab dewe kitab logika. Ya karena mungkin apa namanya najis hukmiyah ya ketika air ketika dipakai untuk menghilangkan najis hukmiyah dengan syarat-syarat tertentu itu kan nggak najis, cuman jadi mustamal. Beda dengan hukmiyah, kalau hukmiyah otomatis mutan najis. Nah, yang ditanyakan tadi ketika ada satu tempat yang diyakini itu masih terdapat najis hukmiyah karena mungkin sebelumnya sudah tahu bahwa di situ ada bekas kencing atau apa, terus sudah dikeringkan sehingga warnanya, baunya dan rasanya sudah hilang, tapi belum disiram sehingga belum suci, masih ada hukmiyahnya. Nah, terus ada debu di situ, debunya dipakai untuk tayamum. Nah itu boleh apa tidak? Yang jawaban pertama tadi tetap tidak boleh karena tidak dibatasi sebatas hukmiyah ataupun ainiyah. Tetap najis lah. Mungkin dari yang lain, enggak. Durung. kering dengan keringnya itu apakah berkontaminasi? Kering dengan kering. Ini kan masih kering, nggak mungkin basah. Kalau basah akhirnya kan yang saya
dengan salah kita? Yang dia isinya punya atau makannya? Tempatnya ada debu di tempat yang masih terdapat najis hukmiyah. Yang kalau hukum ya. Ini jawaban kedua. Ya. Ketika begitu, kecuali ketika misalkan kita melihat anak-anak habis itu, yang debu itu, habis itu kemudian setelah berapa menit kemudian kering. Kemudian debunya nanti, ini mah beda lagi, hasilnya beda, hasilnya beda. Tempat nempelnya debu itu yang masih ada najis hukmiyah itu tempat nempelnya debu, bukan debunya. Ya kalau dikatakan sebagai hukmiyah yang tempat yang dijaga debunya itu, maka tidak apa-apa kita kan yang pakai debunya. Ya. Ada dua jawaban. Yang pertama tetap najis karena tidak peduli hukmiyah ataupun aidiah. Belum berjelas ini. Kalau pertanyaannya sudah jelas begitu, yang najis itu tempatnya bukan debunya, maka tidak mengapa apa. Dari awal kan sudah dijelaskan. Ada tempat. Wah. Ya, mampu tetap. Gara-gara khobar mukodam. Wis. Jadi jawaban tetap yang pertama dikoreksi karena moderatornya salah. Bapak, moderatornya sing salah. Siap. Dari awal juga sudah salah kan. Mangane dikit ya. Mangane di depan ya akhirnya warga kabeh pusing kabeh. Bagaimana untuk Sail sudah taslim bahwa tempat yang mengandung najis hukmiyah, tempat ya, saya jelaskan kembali, tempat yang ada najis hukmiyahnya, kemudian di situ ada debu dipakai untuk tayamum, maka tetap sah, boleh dipakai untuk tayamum debunya. Mangga pertanyaan yang ketiga, keempat. Suara kabeh minum. Iya, kemarin lupa ke rantingnya tidak menyampaikan mangane ninduri. Makannya belakangan. Iki mangane wis dibagi nang dikit akhirnya ngantuk kabeh. Iya. Nah, panitia ini ada beberapa yang belum makan. Berarti anak kloter loro ini. Ya, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya bertayamum dengan semuanya berdebu.
Debu yang dihasilkan dari muntahan letusan gunung itu boleh dipakai tayamum atau tidak? Bagaimana pertanyaannya, jelas atau perlu diperjelas kembali? Debu yang dihasilkan dari letusan bumi, mentahan letusan bumi itu dikategorikan suci apa tidak? Enggak. Atau barangkali pertanyaan masih kurang jelas? Enggak. Yang mana yang kurang jelasnya? Yang jelas debunya wis vulkanik. Kalau tapi itu orang tapi kalau itu nggak mempermasalahkan mau pupuk panik mau ini apa berat udah bayarin bayarin mau kakek bisa bayarin kalau masalah makan panas definisi kita mengatakan dulu ya, vulkanik itu seperti apa? Iya, supaya kita bisa menghubungi, kita harus tahu dulu kan, tentang pengertian dari abu vulkanik itu asalnya dari mana, dan lihat dengan apakah abu, apakah itu abu dengan pasir dan kita juga. Jadi dalam suatu memecahkan suatu masalah itu ketika kita tahu tidak jelas pengertian daripada abu vulkanik itu apa? Adalah dari vulkan pertama-tama ini gambaran tidak ada seseorang dalam keadaan di tengah-tengah banyaknya debu dari semburan gunung Merapi. Dia tidak bisa mencari solusi lain dengan debu tersebut. Bagaimana cara dia bersolusi dengan debu? Kalau secara pemahaman saya itu debu yang dihasilkan dari letusan di mana di sana mengandung ada bumi bersama dan belerang tapi mengandung hal yang mentah karena berasal dari dalam bumi. Kalau secara dokter ya mungkin ada membahayakan ya mungkin kalau dari dokter kalau si pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa itu membahayakan karena dia sendiri yang masih awam dulu dokter tidak menanyakan kalau dokter atau ahlinya dia kondisional ketika harus ingin melaksanakan sholat tapi tidak ada demikian dan menentukan bagaimana dia melakukan ibadah dengan cara tayamum dan menggunakan. Untuk abu vulkanik sendiri di sini dijelaskan bahwa
Abu vulkanik adalah material vulkanik yang terdiri dari pecahan batuan, mineral, dan gelas vulkanik yang terbentuk selama erupsi gunung api. Jadi ada ya pecahan batuan, kemudian mineral dari dalam bumi, kemudian ada gelas vulkanik. Jadi kalau dilihat secara kasat mata mungkin ya sama debu ya, sama debu, tapi setelah diteliti ternyata itu mengandung ada pecahan batuan, mineral, gelas vulkanik seperti itu. Maka seperti itu ya abu vulkaniknya. Ya artinya debu yang dihasilkan dari letusan gunung atau abu vulkanik itu yang mengandung hal-hal seperti itu. Berarti vulkanik itu benar-benar debu. Kalau dia berarti vulkanik itu tidak bukan tidak tercampur dengan unsur-unsur yang tadi disebutkan. Tidak. Semuanya akan berdebu. Berarti begini, itu bukan campuran, tapi itu memang datiahnya yaitu terdiri dari unsur-unsur itu, bukan campuran dari luar, tapi memang mengandung unsur-unsur itu. Jadi yang kita masalahkan di bawahnya ya makna tapi kalau dipilih dari labudan minta itu ayat itu telah merupakan berpikir itu sesuatu yang bisa teruskan yang bisa kita ya kepada nabi berdasarkan tapi tidak terlalu itu yang namanya bukan itu telah berubah itu jadi yang bukan itu kan ini gampang juga ini yang dari ini karena tahu dari pola kesinambungan bisa di untuk batasan punya itu atau syaratnya itu yang penting di ayat itu laku juga ada boleh dipakai. Jadi saya menentukan dari pokoknya kalau pokoknya tahu karena ini memasarakan kan tidaknya ya. Dan memang tidak haruskan untuk meneliti ya, tidak diharuskan untuk diteliti dulu gitu. Yang penting secara kasat mata itu bentuknya bubar. Ya. Ya. Ya.
karena saya tahu ini sudah clear masuk ini yang dikembangkan boleh enggak ya. Boleh enggak? Ya intinya bahwa abu vulkanik jadi begini, Ini abu vulkanik boleh enggak dibuat saya? Enggak akan tapi pengkondisian pembatasan ini sudah enggak ada. Ya makanya pertanyaan itu kan moderator mana? kalau ini ya matahari kalau anak ini tidak masalah orang tapi kalau tadi yang ada pembatasan tadi yang penting nanti ada ubah pokoknya ada yang bisa kalau kita sebut itu yang disebut ya kalau Bisa kamu di Balangan. Saya pula biturah, saya khalisin di jami anwa'ihi. Kamu tulis ya debu, sing jalan mati ada debu. Pertama jawab di sehingga sampai dibuka obat. Bahwa ini alaman dan harus menolak itu. Kalau aku ada malam itu berarti orang bahaya. Ramadan awil usaha bahwa makin cuma pada bapak WhatsApp tetapi dapat WhatsApp dan baru mau ya saya pada dia itu kalau ayat baru terus akhirnya pada minggu main di hari makan itu tidak orang tidak melalui penelitian. Dari sebuah baik lagi masuk sebuah apa di hari itu tidak. Bahkan kalau ini bukan bukan tapi dalam Yohan karena Ya mungkin coba saya simpulkan. Pernah beli Kang? Kalau saya pernah. Mungkin yang pernah mondok tahun di Jawa Timur tahun berapa 2010-an ya. Ketika itu Gunung Kelut meletus kan itu ya alhamdulillah kebagian yang namanya debu. Ya sama saja secara kasat mata sama saja seperti debu. Ya sama saja. Nah, jadi untuk sementara bisa disimpulkan bahwa untuk turab selagi itu tadi kalau saya simak bahwa bisa tertiup angin beleduk atau gubarun maka itu boleh sudah bisa dikategorikan turab. Asalkan arane masih debu, abu ya bisa. Apakah itu abu vulkanik, apakah itu abu
Taslim. Sudah jam 12 kurang 5 menit, bisa dilanjut atau dicukupkan atau bahkan masih ada pertanyaan lain? Dari wis abot kami gara-gara ini ngarep itu mah. Maka pertanyaan selanjutnya. Baik, alhamdulillah pengajian malam hari ini Jangan lagi satu terakhir. Iya, karena saya ini baru pertama kali ikut ke acara Forkita, jadi butuh informasi acara Forkita ini dilakukan atau dilaksanakan setiap minggu sekali atau acak waktunya atau gimana? Dan nanti itu ada. Untuk sebagai penutup, untuk penutup dari forum kajian kita, untuk menyampaikan beberapa hal, mungkin jadwal untuk minggu depan di mana atau terkait kegiatan for kita ini, dan mohon berkenan ditutup sekaligus dengan doa kepada Kang Apih, dipersilakan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hamzah, itu yang dipertanyakan tentang ini, tentang kitab, tentang tebu, apa tentang rutinitas kita? Oh, gitu. Kirain tadi ada pertanyaan satu lagi.